Shalom, selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan saudara dalam program Sharing and Inspiring. Hari ini kita dalam program spesial yaitu spesial Paskah dan beberapa hari ke depan kita akan membahas tema besarnya yaitu Paskah. Pagi ini kita akan membahas Paskah karena pagi ini kita terkait dengan nanti yaitu hari kematian Yesus Kristus. Nah, tentu kita akan melihat hubungan antara Paskah dalam Perjanjian Lama dengan Paskah yang kita rayakan hari ini. Sebelum kita memasuki pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga ya Tuhan, pada pagi ini kami bangun dengan sukacita, kami bisa menikmati hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus hari ini ya Tuhan, kami memperingati hari kematian-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendalami firman-Mu, sehingga kasih kami, cinta kami semakin mendalam kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami memohon dengan segala rendah hati, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga setiap pembelajaran firman Tuhan yang kami pelajari bisa mencelikkan mata rohani kami, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, sehingga kita tidak fokus pada kitab Matius pasal yang kelima, tetapi kita maju sedikit ke depan ya, biar sedikit update. Memang harusnya dari beberapa hari lalu sudah membahas Paskah ya, tapi dengan pertimbangan khusus ya, saya percaya biar hanya beberapa hari ke depan kita membahas Paskah, dan itu bisa merangkum semua Paskah itu, sehingga kita lebih mengerti maknanya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita. Saya mau kita buka Alkitab kita pada Matius 26 ya. Ayat 2 saya sudah buat di screen, tapi kalau masih mau baca Alkitabnya boleh ya. Saya bacakan ayat yang kedua ya, 26 ayat kedua. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi dirayakan Paskah, maka Anak Manusia diserahkan untuk disalibkan. Yesus dalam ayat ini dia sedang memberitahukan kepada muridnya kapan dia disalibkan, yaitu penyalibannya itu pas hari Paskah. Itu sebabnya sebenarnya sekalipun dalam hari kematian masih sebenarnya dalam rangka Paskah ya. Kalau kita kaji kembali Paskah dalam Perjanjian Lama, kita tahu Paskah itu 8 hari. Jadi Yesus itu mati dan bangkit pas pada perayaan Paskah. Jadi kematian bisa saja disebut Paskah, kebangkitan juga bisa saja disebut Paskah. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih memilih istilah hari kematian. Ya.
hari kematian, dan kemudian nanti hari kebangkitan. Karena terminologi kematian dan kebangkitan ini lebih alkitabiah menurut saya. Nanti kalau kita membuka kitab kita di dalam 1 Korintus 15, ya kita pendahuluan dulu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan saya lebih memilih hari kematian, karena memang itu salah satu berita Injil, kemudian salah satu sisi Injil yang saya maksud, kemudian yang kedua sisi Injil yaitu kebangkitan Kristus. Jadi jelas. Jadi kalau kita bicara Paskah, tentu ini Yesus disalibkan itu pada Paskah, ya. Kemudian dia juga bangkit pada Paskah. Jadi masih dalam rangka Paskah. Nah, tentu kalau kita berbicara Paskah sekarang, kita tidak bisa terlepas dari tradisi atau tidak bisa terlepas dari perjanjian lama, ya. Kemudian kita lihat bahwa jelas kita lanjutkan ke ayat 17, ya, masih di ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya. Jadi pada hari pertama ini murid-murid sedang merancang, ya, persiapan Paskah, ya. Perlu kita ketahui bahwa secara khusus bagi orang Yahudi itu pergantian hari itu mulai dari petang, ya. Itu mengikuti yang ada di dalam kitab Kejadian. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi dihitung mulai dari petang. Jadi Yesus ini masih dalam Paskah hari pertama, ya. Dia saat itu dia dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Jadi kita tahu memang bahwa Yesus, yaitu besok yang hari ini yang kita peringati, yaitu masih dalam hari raya Paskah. Tentu kalau kita berbicara Paskah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara Paskah, kita tidak bisa terlepas dari Paskah dalam perjanjian lama, ya. Jadi kalau kita buka kitab kita dalam Keluaran 12, ya, kita mundur sedikit, kitab Keluaran 12, ya, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikatkan, kasut dan pakaianmu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah itu berasal dari kata Pesah, ya. Pesah ini artinya berlalu. Nah, tentu kalau kita membaca tentang pemberitahuan Paskah ini, ya, yaitu tentang Paskah dalam Kejadian 12 ini sangat berkaitan dengan berkaitan dengan tulah, ya, khususnya tulah ke-10, ya, di mana nanti pada tulah ke-10 ini di situ nanti, ya, Allah, ya, kalau kita baca ayat 4, Keluaran 11 ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai pada anak sulung budak perempuan
yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Jadi saat itu tulah ke-10 diberitakan kepada bangsa Israel. Nah, sebelum tulah ke-10 ini terjadi, maka ada persiapan khusus, ya, persiapan khusus. Karena apa? Karena pada saat itu semua rumah itu harus diberi tanda darah, ya. Tulah tulah pertama sampai tulah ke-9 itu tidak terdampak bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sekalipun tidak ada ritual khusus, bangsa Israel tetap aman. Tapi berbeda pada ayat yang ke-10, ya. Bangsa Israel mereka harus mengambil anak domba dan menyembelih anak domba itu dan mengambil darah anak domba itu kemudian dibubuhkan kepada kepada tiang pintu. Karena apa? Karena ketika malaikat maut melihat dan dilihat itu darah, maka akan dilewati, ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya, Paskah itu artinya melewati, Passover, melewati. Jadi kalau ada tanda darah, maka rumah itu akan dilewati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa harus darah? Ya, kalau kita melihat di sini, ya, ini yang tadi saya bilang, anak sulung Firaun juga meninggal, ya. Anak sulung Firaun meninggal. Nah, saudara, seperti yang difirmankan oleh Tuhan pada kejadian keluaran 11 bahwa anak Firaun juga meninggal. Nah, Firaun saat itu dianggap seperti dewa. Lah, kalau anak Firaun sampai meninggal, berarti ini menunjukkan bahwa Allahnya bangsa Israel itu jauh lebih kuat dibanding Allahnya dewa-dewa yang ada di Mesir pada saat itu. Sehingga pada akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Ya, lagi-lagi pertanyaannya seperti yang tadi, kenapa harus darah? Ini tentu kalau berbicara darah tentu ini tidak tiba-tiba terjadi begitu saja, ya. Tidak ada yang terjadi begitu saja, ya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Pernahkah saudara bertanya, kenapa harus darah? Apakah Tuhan kita itu haus darah atau bagaimana? Mungkin Anda pernah bertanya demikian. Nah, kalau kita berbicara kenapa harus darah, maka kita harus mundur sedikit kepada Kejadian 2 ayat 17, ya. Saya mulai dari 16, ya. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi ini sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa kapan saja, ya, kapan saja buah itu dimakan, itu pasti mati. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Roma 3, ya, Roma 6 ayat 23 maksud saya, ya. Roma 6 ayat 23. Bentar, ya.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, jadi kata maut dengan mati di sini, kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, nanti kalau saudara bisa lihat ya, kalau perjanjian lama pasti bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru ada Habrit Hakadasa, itu berbahasa Ibrani, itu sama-sama menggunakan kata hamot ya. Jadi mati. Nah, jadi upah dosa itu adalah maut. Jadi kata mati di sini sama dengan maut. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau kita perhatikan faktanya ya, Adam memakan buah itu, tetapi kita lihat Adam tidak mati. Ya, Adam tidak mati. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa disebut dosa Adam bukan dosa Hawa? Nah, kalau kita perhatikan tadi pada ayat 2, Kejadian 2 ayat 17, itu perintah diberikan kepada Adam. Hawa tidak mendengar itu. Maka Adam yang harusnya meluruskan atau menegur Hawa. Tapi faktanya kita bisa lihat di sini, Adam bukan malah menegur atau menasihati, malah dia ikut memakan. Dengan kata lain, mereka sepakat. Nah, itu sebabnya kesalahan Adam di sini adalah, yaitu dia sepakat dengan perbuatan Hawa itu. Itu sebabnya disebut dosa Adam. Ya, perintah itu kepada dia. Maka seharusnya Adam mati, ya. Dia harusnya mati. Tetapi kita lihat Adam tidak mati. Ya. Konsekuensinya tentu dia diusir. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 3, kita lihat di sini secara khusus ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menarik sekali saudara, bahwa baru saja Adam melanggar dosa, ya. Tetapi ketika kita lihat di ayat yang 15 ini, ada satu pengharapan di situ, yaitu berbicara keturunan. Nah, dengan kata lain, Adam masih diberi kesempatan hidup. Itu sebabnya dikatakan keturunanmu, artinya Adam tidak akan mati. Adam tidak akan mati. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, ayat 17. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah, kutuk itu tidak langsung dijatuhkan kepada Adam, tetapi yang dikutuk itu tanah. Ya, kalau seandainya Adam yang dikutuk, maka ayat 15 itu mungkin tidak bisa digenapi, ya. Tapi kita bisa melihat di sini ada kasih Allah yang begitu besar. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa. Meskipun mereka telah berbuat dosa, ya, meskipun mereka telah berbuat dosa, mereka tidak mati. Kepada Hawa dijanjikan, artinya apa? Dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan. Dengan kata lain,
Hawa akan tetap hidup. Demikian juga Adam akan tetap hidup. Maka kalau kita lanjutkan ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ini adalah satu respon Adam terhadap Allah bahwa dia meresponi bahwa dia akan memiliki keturunan. Itu sebabnya dia namakan Hawa menjadi ibu dari segala makhluk hidup. Ada satu pengharapan di sini. Menarik sekali kita bisa melihat sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata bahwa mereka akan mati. Tetapi penghukuman itu, ganjaran tentu mereka alami, konsekuensi mereka alami, tetapi mereka tidak mengalami kematian. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak mati? Kenapa tidak mati? Ya, ya. Allah menggantikan seekor domba. Jadi Adam tidak mengalami kematian secara fisik. Tetapi Allah menggantikan dengan seekor domba. Domba itulah yang menjadi gantinya. Ya, domba itu tidak tahu apa-apa, tapi domba itulah yang digunakan oleh Allah. Menarik sekali, bukan hanya itu, bukan hanya ditumpahkan darah, tapi juga Allah juga membuat ya jubah daripada jubah dari kulit domba ini kepada Adam, sekalipun Adam dan Hawa sebelumnya sudah berusaha, tetapi itu tidak menjadi solusi. Ya, yang menjadi solusi yaitu Allah sendiri yang bertindak. Di sini terjadi penumpahan darah. Lalu pertanyaannya, kenapa harus darah? Coba kita buka Imamat 7 ayat 17 ayat 11 ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sekali lagi, ini sangat penting. Saat itu, ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka lah yang harus mati. Tetapi karena Allah mengasihi mereka, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dan domba itu mengalir darah. Ada darah tentu karena disembelih. Nah, darah domba itulah yang menggantikan, ya. Darah domba itulah yang mengadakan pendamaian bagi nyawa Adam dan Hawa pada saat itu. Dan ini tentu berlaku pada tatanan ibadah bangsa Israel selanjutnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa darah itu adalah pendamaian nyawa. Kita bisa melihat tadi bahwa karena Allah mengasihi Adam dan Hawa, ya, sekalipun tentu karena Adam dan Hawa sudah berbuat salah, Allah memberikan konsekuensi bagi mereka. Tetapi Allah tidak cukup sampai di situ. Allah juga memberikan solusi, yaitu apa? Yaitu solusinya menggantikan, yaitu dengan menggantikan dengan domba, ya, sehingga kulit domba itu dijadikan menjadi bajunya. Ini menggambarkan bahwa dosa, ya,
itu hanya bisa diselesaikan dari tindakan Allah. Nanti tentu ini ada kaitannya, tapi kaitannya ini nanti kita akan sambung nanti malam ya. Kita akan lanjutkan nanti malam. Nah, jadi pada pagi ini kita sudah melihat bahwa kenapa pas Paskah itu ya di, ditekankan darah ya. Kita kembali kepada Paskah yang pertama yang ada dalam Keluaran pasal 12. Kenapa harus darah? Ini menggantikan nyawa. Sekali lagi, darah ini menjadi pendamaian nyawa. Itu sebabnya ketika malaikat maut itu melewati dan melihat darah itu, artinya dia melewati. Pas artinya melewati. Itu sebabnya pada Keluaran 12 Allah menggunakan darah. Tentu apa? Kaitannya dengan peristiwa yang ada di taman itu. Dan konsekuensinya kalau tidak ada darah itu adalah kematian. Kita tadi bisa melihat kematian daripada anak sulung bangsa Israel, termasuk Firaun dan juga ternak. Karena apa? Tidak ada darah pendamaian. Sekali lagi, tidak ada darah pendamaian. Sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang haus darah. Dia tidak menghendaki itu. Ya, tetapi hanya karena darah itu adalah nyawa. Ya, sekali lagi, karena darah itu adalah nyawa, maka nyawa harus diganti nyawa. Ya, Allah tidak menghendaki kita yang mati, tetapi Allah menggantikannya dengan hewan, yaitu dengan domba. Dan tentu nanti ini berlaku juga kepada bagi Kristus, karena Kristus juga disebut sebagai anak domba Allah. Jadi saudara, kita melihat bahwa pada Paskah yang pertama ini, darah itu sangat esensial, karena darah itu mengadakan pendamaian nyawa. Dan kita bisa melihat bahwa bangsa Israel yang membuhkan darah di pintunya, mereka selamat. Sebaliknya, darah itu tidak ada di tanah Mesir saat itu, sehingga anak sulung bangsa Israel termasuk Firaun meninggal. Jadi, perayaan Paskah ini menjadi satu perintah. Bangsa Israel harus memperingati Paskah ini, perintah, ya. Karena Paskah ini mengingatkan di mana bangsa Israel ya yang dulunya diperhamba dari Mesir, diperhamba di Mesir, kemudian Allah membebaskan dengan tangannya sendiri, dengan tangannya yang ajaib. Ada ritual-ritualnya, ada ritual-ritual yang harus diikuti pada Paskah itu. Saya pikir saya tidak perlu membahas ritualnya itu, tetapi yang mau saya tekankan di sini bahwa esensi Paskah yang dalam Keluaran ini yaitu mengingatkan ya bagaimana bangsa Israel yang tadinya diperbudak di Mesir, kemudian Allah membebaskannya dengan tangannya yang ajaib, dengan tangannya yang luar biasa, sehingga bangsa Israel merdeka, mereka bebas dari perbudakan dari Mesir, dan mereka dibawa ke dalam tanah perjanjian. Nah, kita sudah mendapat satu konsep ya, walaupun ini bukan konsep yang komplit sekali, tapi kita bisa melihat dari satu sisi yaitu pentingnya darah pada perayaan Paskah itu dan apa yang perlu diperingati pada Paskah itu. Jadi saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya,
bahwa Yesus disalibkan itu pas pada hari Paskah, tentu juga nanti berkaitan dengan darah, berkaitan dengan juga korban. Nah, pembahasan itu kita akan lanjutkan nanti malam. Sekian renungan pagi hari ini. Selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like. Setiap kali saudara-saudara melihat atau menonton video pengajaran Tuhan, firman Tuhan di sini, silakan ditekan tombol like-nya. Saya juga merekomendasikan Bapak Ibu untuk memberikan komentar. Bisa berupa kontribusi, bisa berupa masukan, ataupun berkat apa yang saudari-saudari dapatkan di channel ini. Setelah itu, bagikan bagi saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga diberkati sama seperti saudara-saudari diberkati. Bagi saudara-saudara yang pertama kali mengikuti channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan loncengnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dukung terus Bapak Ibu dalam doa. Ya, secara khusus pengadaan studio, kamera, laptop, dan sound system, perlengkapan musik dan software bersama tim. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kerinduan saya bahwa channel ini bisa menjadi satu wadah pelayanan yang memberkati banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi bisa dihubungi di nomor WA tersebut.